Selamat datang di Poros Lensa. Kali ini kita akan membahas sebuah isu yang kembali memanaskan panggung geopolitik dunia, yaitu perseteruan antara Taliban dan Donald Trump mengenai pangkalan udara Bagram di Afghanistan. Konflik ini tampak jauh dari Indonesia, namun dampaknya bisa menyentuh perekonomian dan keamanan global yang pada akhirnya juga berimbas ke kita. Karena itu, penting untuk memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi, mengapa pangkalan Bagram menjadi rebutan, bagaimana posisi Taliban, apa yang diinginkan Trump, serta bagaimana dunia merespon situasi ini. Pangkalan Bagram memiliki sejarah panjang sebagai pusat operasi militer Amerika Serikat di Afghanistan. Terletak sekitar 50 km di utara Kabul. Pangkalan ini dibangun sejak era Soviet dan kemudian menjadi markas utama Amerika setelah invasi tahun ke-2001. Dari sinilah operasi militer besar, pengawasan udara, dan logistik dikoordinasikan. Bagram bukan sekadar pangkalan militer biasa. Ia merupakan jantung strategi militer Barat di Afghanistan. Selama 2 dekade perang, pangkalan ini menampung ribuan pasukan, pesawat tempur, helikopter, dan fasilitas intelijen canggih. Ketika pasukan Amerika akhirnya ditarik pada Agustus tahun 2021, Bagram jatuh ke tangan Taliban. Peristiwa ini menjadi simbol kekalahan Amerika setelah perang terpanjang dalam sejarah mereka, sekaligus kemenangan besar bagi Taliban. Bagi Taliban, menguasai Bagram adalah bukti nyata bahwa mereka berhasil mengusir kekuatan asing setelah bertahun-tahun perlawanan. Tidak mengherankan jika sejak saat itu, Bagram dijadikan pusat kekuatan militer mereka, tempat parade militer digelar, dan simbol kedaulatan Afghanistan di bawah kepemimpinan Taliban. Namun, baru-baru ini, Donald Trump kembali memunculkan perdebatan mengenai Bagram. Trump menyebut bahwa menyerahkan pangkalan itu pada 2021 adalah kesalahan besar. Ia bahkan mengatakan bahwa Bagram hanya berjarak sekitar 1 jam dari fasilitas senjata nuklir China, dan karena itu Amerika harus kembali menguasainya. Pernyataan Trump menuai kontroversi. Klaim jarak dan ancaman nuklir yang ia sebutkan tidak memiliki dasar geografis yang jelas. Namun, di balik klaim itu tersirat pesan politik penting. Trump ingin menekankan bahwa Bagram bukan hanya penting bagi Afghanistan, melainkan juga bagi upaya Amerika mengimbangi kekuatan Cina di kawasan. Pernyataan itu segera mendapat reaksi keras dari Taliban. Juru bicara mereka, Zabihullah Mujahid, menegaskan bahwa menyerahkan Bagram adalah hal yang mustahil. Taliban menolak tegas segala bentuk upaya Amerika untuk kembali, dengan alasan kedaulatan Afghanistan dan komitmen perjanjian Doha 2020, di mana Amerika berjanji tidak lagi melakukan intervensi militer. Penolakan ini bisa dipahami jika kita melihat posisi Taliban. Seluruh legitimasi politik mereka berdiri di atas narasi perjuangan mengusir penjajah asing. Menyerahkan kembali pangkalan Bagram kepada Amerika sama saja dengan merusak citra dan kepercayaan yang sudah mereka bangun di dalam negeri. Selain itu, Taliban menggunakan Bagram sebagai markas aktif. Kehilangan pangkalan ini tidak hanya mengurangi kekuatan militer mereka, tetapi juga melemahkan simbol kemenangan yang selama ini dijadikan modal legitimasi. Di sisi lain, mengapa Trump begitu menekankan pentingnya Bagram? Jawabannya terletak pada posisi geografis Afghanistan. Negara ini berada di jantung Asia Tengah, berbatasan dengan Pakistan, Iran, Tiongkok, dan dekat dengan Rusia. Dari pangkalan Bagram, Amerika bisa menjangkau berbagai kawasan strategis hanya dalam waktu singkat. Bagram juga memiliki landasan pacu panjang dan fasilitas logistik besar yang membuatnya ideal untuk operasi udara. Dengan kata lain, menguasai Bagram berarti memiliki pijakan emas di kawasan yang selama ini dikenal rawan konflik dan menjadi ajang perebutan pengaruh antar negara besar. Namun, rencana Trump untuk mengambil kembali Bagram dipandang tidak realistis oleh banyak analis. Pertama, secara politik, Taliban sudah menolak keras. Tidak ada tanda bahwa mereka mau berkompromi. Kedua, secara militer upaya untuk merebut Bagram berarti melancarkan invasi baru, sesuatu yang sulit diterima rakyat Amerika setelah pengalaman pahit selama 2 dekade di Afghanistan. Ketiga, secara diplomatik negara-negara besar lain seperti China, Rusia, dan Iran akan menentang langkah tersebut dengan keras. Mereka tidak akan membiarkan Amerika kembali menancapkan kaki di jantung Asia Tengah, sebuah kawasan yang juga menjadi lingkar pengaruh mereka. China memiliki kepentingan besar dalam hal ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Beijing meningkatkan hubungan dengan Taliban, terutama di bidang ekonomi dan infrastruktur. Afghanistan kaya akan sumber daya mineral,
dan China melihat peluang untuk menanamkan investasi sekaligus memperluas jalur pengaruhnya. Kehadiran kembali militer Amerika di Bagram akan dipandang sebagai ancaman langsung. Seorang analis bahkan menyebut bahwa China tidak akan membiarkan langkah itu terjadi tanpa perlawanan. Dengan kata lain, jika Trump bersikeras, konflik Bagram bisa berkembang menjadi bagian dari rivalitas global antara Amerika Serikat dan China. Selain China, ada juga Pakistan, Iran, dan Rusia yang memiliki kepentingan. Pakistan secara historis dekat dengan Taliban dan akan mendukung mereka mempertahankan Bagram. Iran yang berbatasan langsung dengan Afghanistan jelas menolak kehadiran militer Amerika. Rusia yang masih melihat Asia Tengah sebagai wilayah pengaruhnya juga tidak akan tinggal diam. Semua ini membuat skenario pengambilalihan Bagram oleh Amerika menjadi semakin rumit dan berisiko tinggi. Pangkalan Bagram bukan hanya penting saat ini, tetapi juga memiliki sejarah panjang sebagai medan konflik. Pada tahun 2016, pangkalan ini menjadi sasaran bom bunuh diri yang menewaskan beberapa personel. Pada 2019, Taliban melancarkan serangan mobil bom yang merusak fasilitas di sana. Pada 2021, penarikan mendadak pasukan Amerika meninggalkan kekacauan logistik dan menjadi simbol runtuhnya strategi Barat. Pada 2024, Taliban merayakan ulang tahun pengambilalihan kekuasaan dengan parade militer besar di Bagram, memamerkan peralatan yang ditinggalkan Amerika. Semua ini menjadikan Bagram lebih dari sekadar pangkalan udara, melainkan simbol kemenangan, kekalahan, dan perebutan martabat. Lalu, apa dampak global dari isu ini? Pertama, jika ketegangan meningkat, rivalitas antara Amerika, China, Rusia, dan kekuatan regional akan semakin tajam. Afghanistan bisa kembali menjadi arena konflik proksi. Kedua, secara ekonomi, ketidakstabilan geopolitik selalu memengaruhi pasar global. Harga minyak, gas, dan komoditas bisa bergejolak. Logistik internasional bisa terganggu. Ketiga, dari sisi keamanan, jika konflik membesar, jaringan militan transnasional bisa kembali bangkit memanfaatkan situasi kacau. Bagi Indonesia, konflik ini mungkin tampak jauh, namun efeknya bisa sampai ke sini dalam bentuk kenaikan harga energi, fluktuasi nilai tukar, dan ketidakpastian pasar. Jika harga minyak melonjak, biaya impor energi akan meningkat, dan ini bisa berdampak pada harga bahan bakar di dalam negeri. Nilai tukar rupiah bisa melemah jika investor global menarik modal dari negara berkembang akibat ketidakpastian geopolitik. Proyek infrastruktur yang bergantung pada investasi asing bisa tertunda jika ketidakstabilan global membuat investor menahan diri. Dalam konteks diplomasi, Indonesia perlu berhati-hati menjaga posisi. Sebagai negara dengan prinsip bebas aktif, kita harus menyeimbangkan hubungan dengan semua pihak. Netralitas bisa menjadi modal untuk menawarkan peran sebagai mediator, sekaligus menjaga kepentingan nasional agar tidak terseret ke dalam pusaran konflik besar. Kesimpulannya, pernyataan Trump tentang Bagram memang lebih terdengar sebagai manuver politik, tetapi reaksi keras Taliban, sikap waspada China, serta sensitivitas kawasan menunjukkan bahwa isu ini jauh lebih serius dari sekadar retorika. Mengambil alih kembali pangkalan Bagram hampir mustahil dilakukan tanpa konsekuensi besar, baik secara politik, militer, maupun diplomatik. Namun, kenyataan bahwa isu ini kembali muncul sudah cukup untuk memanaskan kembali Afghanistan dan mengguncang percaturan geopolitik global. Untuk kita di Indonesia, isu ini menjadi pengingat bahwa dunia semakin terhubung. Konflik di Afghanistan bisa berdampak pada harga energi, stabilitas ekonomi, hingga arah diplomasi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus mencermati dinamika global agar tidak kaget ketika dampaknya sampai ke tanah air. Terima kasih telah menyimak analisis mendalam ini di Poros Lensa. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe agar kita bisa terus menghadirkan pembahasan geopolitik yang relevan bagi kita semua.